Suku Ao, penjaga tradisi di perbukitan Nagaland. Suku Ao adalah salah satu kelompok etnis Naga yang mendiami wilayah perbukitan Nagaland, India Timur Laut. Di tengah lanskap hijau yang berkabut dan desa-desa yang bertengger di punggung bukit, masyarakat Ao membangun peradaban yang kuat pada adat, gotong royong, dan rasa hormat pada alam. Meski dunia modern terus merangsek, mereka tetap dikenal sebagai komunitas yang gigih menjaga identitas dan warisan leluhur. Secara historis, suku Ao merupakan bagian dari rumpun besar masyarakat Naga yang telah lama mendiami wilayah pegunungan di perbatasan India dan Myanmar. Kawasan ini, yang kini termasuk dalam negara bagian Nagaland di India Timur Laut, dikenal sebagai daerah berbukit dengan kondisi alam yang menantang. Lingkungan geografis inilah yang membentuk karakter masyarakat Ao. Tangguh, mandiri, dan sangat bergantung pada solidaritas komunitas. Suku Ao memiliki bahasa sendiri yang dikenal sebagai bahasa Ao, yang terdiri dari beberapa dialek utama. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas budaya yang membedakan mereka dari kelompok Naga lainnya. Melalui bahasa, cerita rakyat, nyanyian tradisional dan petuah leluhur diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga kesinambungan sejarah dan nilai-nilai budaya mereka. Struktur masyarakat Ao tersusun dalam sistem klan dan desa yang kuat. Setiap individu tidak hanya dipandang sebagai pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar dan komunitas desa. Ikatan ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama, di mana kepentingan kolektif seringkali ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Adat istiadat dan aturan tradisional menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, mulai dari hubungan antar warga hingga penyelesaian konflik. Identitas Ao dengan demikian tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh keterikatan pada desa, penghormatan terhadap adat, serta nilai kebersamaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Di tengah arus perubahan zaman, jati diri ini tetap menjadi fondasi kuat yang menjaga suku Ao tetap kokoh sebagai komunitas dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Kehidupan masyarakat Ao berpusat pada desa, yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang utama berlangsungnya aktivitas sosial, budaya, dan adat. Setiap desa memiliki struktur sosial yang jelas, dengan para tetua adat memegang peran penting dalam menjaga aturan, menyelesaikan perselisihan, dan memastikan tradisi tetap dihormati. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat kuat dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari bertani, membangun rumah, hingga merayakan upacara adat. Di jantung kehidupan sosial suku Ao berdiri Morung, rumah komunal tradisional yang pada masa lalu berfungsi sebagai asrama bagi para pemuda sekaligus pusat pendidikan adat. Morung bukan sekedar bangunan fisik, melainkan institusi budaya yang membentuk karakter generasi muda. Di tempat inilah mereka diajarkan sejarah leluhur, nilai keberanian, kedisiplinan, keterampilan hidup seperti berburu dan bertani, serta etika bermasyarakat yang menekankan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap komunitas. Melalui Morung, pengetahuan tidak diwariskan lewat buku, melainkan lewat cerita, teladan, dan pengalaman langsung. Para tetua dan tokoh masyarakat berperan sebagai guru, menanamkan nilai-nilai yang dianggap penting untuk menjaga keharmonisan desa. Sistem pendidikan tradisional ini menjadikan Morung sebagai simbol pembentukan jati diri dan kedewasaan dalam masyarakat Ao. Seiring berjalannya waktu dan masuknya pendidikan modern, peran Morung memang mengalami perubahan. Banyak fungsinya yang kini digantikan oleh sekolah formal dan institusi modern. Namun, semangat yang terkandung di dalamnya membentuk karakter, menanamkan tanggung jawab, dan memperkuat ikatan sosial tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Ao. Morung, baik sebagai bangunan maupun sebagai konsep, tetap dikenang sebagai fondasi penting dalam membangun generasi yang berakar kuat pada tradisi sekaligus siap menghadapi dunia yang terus berubah. Sebagian besar masyarakat Ao menggantungkan hidup pada sektor pertanian, yang sejak lama menjadi tulang punggung perekonomian desa. Sistem ladang berpindah dan sawah teras sering masih banyak dipraktikkan, menyesuaikan dengan kondisi alam perbukitan Nagaland yang berbukit dan berlereng curam. Tanaman utama seperti padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran menjadi sumber pangan sekaligus penopang kehidupan sehari-hari. Bagi orang Ao,
Bertani bukan sekedar kegiatan ekonomi, melainkan bagian dari cara hidup yang menyatu dengan alam. Pengetahuan tentang musim, tanah, dan cuaca diwariskan secara turun-temurun, sehingga mereka mampu mengelola lahan dengan cara yang relatif selaras dengan lingkungan. Hutan, sungai, dan perbukitan dipandang bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai ruang yang memiliki nilai spiritual dan kultural. Pandangan ini melahirkan berbagai aturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Pembukaan lahan, perburuan, serta pemanfaatan hasil hutan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti norma dan kesepakatan bersama. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam agar tetap dapat menopang kehidupan generasi berikutnya. Dengan cara pandang seperti ini, masyarakat Ao menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup mereka sangat bergantung pada keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Di tengah tantangan modernisasi dan perubahan iklim, nilai-nilai tradisional tentang penghormatan terhadap alam tetap menjadi pegangan penting dalam menjaga keberlanjutan hidup dan identitas budaya mereka. Busana tradisional suku Ao dikenal dengan motif-motif geometris yang tegas serta perpaduan warna-warna kontras yang mencolok. Setiap pola dan warna bukan sekadar hiasan, melainkan mengandung makna simbolis yang berkaitan dengan identitas, keberanian, status sosial, dan perjalanan hidup seseorang. Dalam masyarakat Ao, pakaian tradisional adalah bahasa visual yang menceritakan siapa pemakainya dan dari mana ia berasal. Selendang dan kain tenun memegang peran penting dalam kehidupan sosial. Kain-kain tertentu hanya boleh dikenakan oleh orang-orang dengan status atau pencapaian tertentu, misalnya mereka yang dihormati di komunitas atau yang telah melalui tahap-tahap penting dalam hidupnya. Dengan demikian, busana tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai penanda usia, kedudukan, dan kehormatan dalam masyarakat. Kerajinan tangan suku Ao, seperti tenun, ukiran kayu, dan pembuatan perhiasan tradisional merupakan wujud kreativitas sekaligus sarana pelestarian budaya. Motif-motif yang dihasilkan seringkali terinspirasi dari alam, kisah leluhur, dan mitologi yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Setiap karya kerajinan dapat dipandang sebagai arsip visual yang merekam sejarah, nilai, dan pandangan hidup orang Ao. Melalui busana dan kerajinan inilah, identitas budaya Ao terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah pengaruh modernitas, tradisi ini tetap menjadi sumber kebanggaan dan peneguh jati diri, sekaligus pengingat bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang dikenang, tetapi juga sesuatu yang terus dipraktikkan dan dihidupkan. Salah satu perayaan terpenting dalam kehidupan masyarakat Ao adalah Moatsu, festival panen yang dirayakan dengan penuh sukacita. Perayaan ini biasanya diisi dengan tarian tradisional, nyanyian, serta jamuan bersama yang melibatkan seluruh warga desa. Moatsu bukan sekedar pesta rakyat, melainkan ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah setelah masa kerja keras di ladang. Dalam suasana perayaan, perbedaan status sosial melebur, dan semua orang berkumpul sebagai satu komunitas. Lebih dari itu, Moatsu juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan antar desa dan antar keluarga. Melalui perayaan ini, nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling berbagi kembali ditegaskan. Cerita-cerita leluhur, nasihat para tetua, serta tradisi lisan sering disampaikan dalam suasana perayaan, menjadikan festival ini sekaligus sebagai ruang pewarisan budaya kepada generasi muda. Dalam kehidupan spiritualnya, masyarakat Ao mengalami perubahan besar sejak masuknya agama Kristen pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ajaran baru ini secara bertahap menggantikan banyak praktik kepercayaan lama, namun tidak sepenuhnya menghapus nilai-nilai adat yang telah mengakar kuat. Sebaliknya, terjadi proses penyesuaian, di mana kepercayaan modern berpadu dengan tradisi lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kini, identitas religius masyarakat Ao mencerminkan perpaduan tersebut. Ibadah dan perayaan keagamaan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap adat dan warisan leluhur.
Perpaduan ini membentuk wajah spiritual yang khas, modern, namun tetap berakar pada tradisi. Dengan cara inilah, masyarakat Ao menjaga keseimbangan antara keyakinan, budaya, dan jati diri mereka di tengah perubahan zaman. Suku Ao, penjaga tradisi di perbukitan Nagaland, India. Di sudut timur laut India, tepatnya di negara bagian Nagaland, hidup sebuah komunitas yang kaya akan sejarah, adat, dan semangat kebersamaan. Suku Ao. Mereka dikenal sebagai salah satu suku naga yang paling berpengaruh, dengan identitas budaya yang kuat dan kisah perjalanan panjang dari masa lalu yang penuh tradisi hingga kehidupan modern saat ini. Suku Ao bukan hanya sekedar kelompok etnis, tetapi juga simbol bagaimana sebuah masyarakat adat bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa sepenuhnya kehilangan jati diri mereka.